Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Iya. Oh, alah guys, gimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Karena kondisi baik, nggak baik, saya selalu ingatkan untuk selalu madang. Merah madang, semaput, woyo. Udah hampir 1 minggu lebih. Ya, bisa dikatakan 1 minggu lebih saya nggak review batuan yang sudah pada jadi. Alhasil udah pada numpuk ya, batuan-batuan jadi, batuan baru, dan batuan-batuan yang pastinya garansi natural ya. Nah, di hadapan Anda ini hasil jadi dalam 1 minggu lebih kayaknya guys, saya nggak review. Jadi dalam minggu kemarin itu bolang terus, udah 2 hari ini, bahkan kemarin saya nggak upload sama sekali, dan hari ini masih mendung dan sungainya banjir seperti itu. Maka dari itu kita wajib upload ya, hasil lab juga, dan batuan-batuan yang jadi, batuan natural, batuan nasional, internasional. Saya perbincangan dengan kalian ya guys, sambil biar mata Anda itu agak tercuci ya, cuci mata seperti itu dengan batuan-batuan yang sangat indah dari Nusantara. Di hadapan ini kita akan bahas dulu masalah lab ya. Ada beberapa, ada di sini, ini batu ini benar-benar kemarin tak titipkan untuk di lab, tapi hasilnya pulang tanpa nama. Nah, padahal batu ini ya dari jenis giok, atau kita menyebutkan giok pupis. Tapi kenapa pulang tanpa nama? Ada gajah kasusnya. Jadi batu ini biasanya nge-lab ini udah sama ringnya itu bisa, karena batu ini agak membingungkan. Biasa batu Kebumen itu selalu membingungkan ya para gemologis ya, para tukang lab. Jadi minta dicopot. Nah, kasusnya karena nyopotnya itu nggak berani, karena ini udah di ring tanam, nyopotnya takut pecah, sehingga dikembalikan lagi. Padahal penampakannya ini udah luas sekali ya, udah bisa dicek dari segi pencahayaan, tembusan, karena bawahnya nggak diplat terus, tapi masih saja pulang tanpa nama. Jadi minta lagi untuk dicopot, karena batu ini memang agak membingungkan. Padahal kalau menurut saya ini dari jenis giok. Cuman mungkin pembagiannya itu dari jenis giok apa atau dari mineral apa, seperti itu. Maka dari itu masih pulang tanpa nama, yang kita sebut adalah giok pucuk pisang. Oke, kita taruh lagi. Di antara itu ada beberapa lab juga yang keluar, yaitu batuan hijau. Nah, batuan hijau ini seperti halnya batuan hijau Kelawing, Garut, Kebumen juga kadang keluar kayak gini, seratnya lumut. Ada ya, ini hijau ini saya malah lupa ini dari mana ya. Yang jelas ini digosok dari bahan dan keluarnya krisopas. Krisopas itu dari mineral-mineral, beda dengan krisokola ya, sama-sama kriso tapi belakangnya lah sama pas. Ini kalau kita nyebutnya ini batu hijau ya, lumut hijau atau gimana, tapi krisopas. Kalau lumut itu keluarnya biasanya apa itu ya, mos agat apa gimana ya. Kalau ini benar-benar karena lebih halus dari lumut, jadi keluarnya krisopas. Dan ini nginden guys, nginden tahu? Nginden itu ada cahaya bergerak di bawahnya, karena memang ada semacam kayak mangkokan. Nah, tapi di samping itu memang tidak semua batu nginden itu memiliki laster atau cahaya yang ada dalam batu, seperti halnya biduri bulan dan lain-lain. Nah, ini kelihatan kuning-kuning itu ketika digerak-gerakkan. Nah, itu membuktikan kekristalan batu ini sudah lumayan bagus. Nah, ini warnanya hijau bersemburat kekuningan. Nah, ini mantap, jos sekali. Ini nggak tahu, saya lupa asalnya dari mana, karena kita kadang juga ngolah bahan. Kalau kulo itu Kebumen itu saya hampir paham ya, tapi ini yang jelas dari luar Kebumen, dari luar Kebumen lah, bisa dari Purbalingga, bisa dari Jawa Barat ya. Oke, kita sambut yang lain lagi. Kalau ini udah pasti Kebumen guys, wuyu kita buka dulu. Ini udah menjadi andalan dan udah pasti keluarnya seperti yang diharapkan, karena hampir semua mineral yang mirip seperti ini atau dengan karakteristik yang sama itu keluarnya adalah sebuah jadit. Dan batu ini udah pernah saya review di khususan ya, yang keluarnya adalah jadit atau giok Jawa jadit.
Nah, ini bisa mengkilat kayak gini, ini niatnya mau tambahan perak ini guys, karena udah disertifikat ya. Otomatis juga biaya produksinya nambah, karena untuk sertifikat saja biasanya ya. Biasanya itu karena saya titip itu menjadi 150 ribuan kurang lebih. Biasanya kalau sertifikat langsung ke sana ya 100 ribu paling. Nah, 50 ribu itu untuk biaya titip ya. Sumpamanya nggak titip pun, kita kirim pun itu ya ongkos PP-nya juga 25 kali 2, karena berangkat kita ongkosin, pulang kita juga ongkosin, bahkan lebih dari itu bahkan. Nah, ini udah jelas tembusnya. Ini kalau dilihat apa-apa udah tembus itu. Nah, ini kita dekatin dengan yang namanya lampu. Nah, ini jadi jet Kebumen. Ini kualitas bagusnya. Jadi nyari bahan kayak gini ini hampir bisa dikatakan mahal sekali ya, susah. Jadi tiap bahan besar itu di plence atau di petani itu dicari dengan telaten. Nah, metani tahu metani itu dalam bahasa Indonesia itu seperti halnya mencari kutu rambut. Itu namanya metani dalam bahasa Jawa. Sangat susah dan telaten untuk menemukan sebuah kristal yang ada dalam batu jadi jet bahan besar. Walaupun bahan itu tergolong super, itu kita harus melakukan proses metani juga ya, seperti halnya mencari kutu rambut. Nah, gitu untuk mendapatkan sebuah bahan yang kristal dan minim pengotor ya. Nah, ini Kebumen ini guys, bisa jadi kayak gini. Keluarnya udah jelas dilihat ya. Nah, natural jaded jet. Berat 5,7 karat ya. Transparansi transparan, warna kolor green dan komen tipe A. Tipe A Anda tahu, untuk masalah giok, tipe A itu adalah giok paling natural. Bukan tipe terbaik, bukan apa. Jadi walaupun giok itu kapur, tapi itu natural, itu dinamakan tipe A. Tipe A itu giok paling natural. Dan tipe B, tipe C itu udah melalui penambahan kimia bisa, atau pencampuran atau pemrosesan, bisa dikatakan pemrosesan ketika untuk menjernihkan atau menambah warna agar menjadi lebih hijau, seperti itu. Jadi itu indikasi bahwa batu giok itu natural, hanya melalui proses umum dan proses standar, tidak menambahkan kimia apapun, itu namanya tipe A. Kita kembali lagi ke yang lab ini. Nah, ini agak cepat kita ya. Nih guys, nah ini agak istimewa, ini golongan batuan permata. Walaupun, nah ini rubilet. Rubilet itu warnanya seperti ruby ya, jadi kerubi-rubian. Dan ruby Anda tahu sendiri, ruby kalau warnanya udah kayak gini, ini harganya sampai berapa loh guys. Dan kan itulah kualitas terbaik bagi suatu ruby. Warnanya udah kayak gini, sejernih ini. Nah, ini ruby guys. Tapi bawahnya kita lihat lagi, namanya rubilet turmalin. Nah, batu ini sejatinya adalah batu turmalin yang berwarna pink seperti ruby. Dan Anda tahu sendiri, turmalin itu adalah golongan dari permata dengan kekerasan yang hampir sama-sama dengan safir dan ruby. Dan turmalin itu akhir-akhir ini batu itu sungguh sangat populer ya, bahkan harganya bisa ya menyamai safir dan ruby itu sendiri. Dan turmalin itu merupakan jenis yang berbeda dari sebuah safir dan ruby atau korundum, dan ini memiliki kecerahan yang berbeda seperti itu nih. Nah, kalau ruby udah kayak gini ya, kalau natural nggak sintetis, ini harganya sampai berapa loh guys. Ini penjepitnya saya lupa ada di mana, jadi pakai tangan aja ya, yang penting tangannya nggak kotor. Ini kita sambil diskusi lah, kenapa kok Master Golden itu nggak caranya ada batu luar juga. Nah, mau batu Indonesia, batu lokal Kebumen, batu nasional dan internasional, toh itu merupakan sebuah batu permata. Indonesia akiknya juga merupakan sebuah batu yang tujuannya adalah memperindah kehidupan, menambah warna kehidupan, dan intinya menjadikan penghilang stres. Begitu juga dan batu-batu permata, jangan remehkan batu permata guys ya. Batu itu yang perlu belajar banyak sekali, karena untuk sementara ini ya, selain batuan-batuan unik dan antik, batu permata itu juga merupakan batuan yang paling diterima ya, selain berlian ya, di seluruh dunia guys. Nah, jadi biarpun modelnya kayak apa, kalau udah berbicara yang namanya safir, jamrud, turmalin, itu penggemar gemstone seluruh dunia itu udah menyadari dan udah tahu kisi-kisi harganya, atau minimal
keeksisannya. Nah, misi kita saat ini sebagai warga negara Indonesia adalah selalu memperkenalkan produk-produk dalam negeri, yaitu batuan-batuan seperti tapak jalak, batuan pancawarna, batuan giok kebumen, dan nagasui dan lain-lain, sehingga bisa mendunia. Tapi di sisi itu, kita adalah sebuah penghobi batu atau pencinta batu, di mana kita selalu bermimpi dan selalu senang, bahkan hanya bermimpi ketika melihat barang-barang super seperti halnya permata-permata bagus yang harganya otomatis wow. Karena disitulah bahasa internasional masalah gemstone itu ya di batuan-batuan seperti itu. Tapi akhir-akhir ini juga mereka para pecinta permata juga lebih udah mulai melirik batuan-batuan seperti ini, guys. Nah, ini batuan-batuan lokal ya Indonesia, ini asalnya Kebumen kalau nggak salah ini. Dan batuan kayak gini sayang sekali untuk saat ini untuk bahan Kebumen itu nggak mendapatkan dengan kuantitas yang besar. Biasanya kita gosok sebuah pancawarna dapat bagus, itu berasal dari sebuah bahan, dan bahan itu bagi sebagian orang udah telah dibuang karena ternyata pancawarna yang bagus itu udah menjadi rahasia umum bagi para penggemar batu akik ya. Itu malah didapat dari kulit-kulitan biasanya, dekat kulit, dekat kropos. Nah, itu biasanya warnanya bisa dapat yang istimewa seperti halnya ini. Ini batu satu-satunya yang bisa didapat dari sebuah batu keropos yang kita temukan. Batu ini kalau lihat dagingnya Anda nggak bakal suka dagingnya loh ya. Tapi kalau lihat kulitnya ketika belahnya itu bener, itu akan menemukan benar-benar pancawarna. Kalau ini masalah 5 warna, ini pasti lebih. Nah, semua warna pokok itu udah nemu. Contohnya merah, putih, hitam, hijau, kuning, pink, dan krem. Terus ada abu-abu, ada coklat, ada apa lagi? Ya, seperti itu. Yang jelas sudah lebih dari 5 warna. Ini adalah sebuah nagasui di antara ini. Dan ternyata nagasui ini kalau Anda nggak salah tebak, batu ini berasal dari satu bahan. Nah, lalu kenapa kok berbeda? Kenapa kok bisa hasilnya berbeda? Ya seperti itu. Dalam satu bahan itu batu itu tidaklah sama kecuali batu-batu yang jernih. Untuk batu-batu jasper multicolor nagasui itu dalam satu bahan bisa memunculkan banyak sekali motif dan kemungkinan, bahkan bisa menemukan sesuatu yang istimewa sekali. Ini satu bahan aja, ini bentuknya kayak gini, guys. Ini karena cahaya kuning ya. Ini benar-benar cahayanya nyebar banget karena casing HP-nya baru. Jadi terlalu tebal casingnya, jadi cahaya flashnya dia nyebar, jadi nggak bisa fokus ya gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, ini buat pelajaran. Ini dari satu bahan bisa menghasilkan seperti ini, aneh kan? Oke, kita lembuk lagi yang lain. Ada juga di sini batuan-batuan gambar. Batuan gambar itu sendiri didapat dari ketelitian, di mana ada batu filosofinya ya, batu permata, batu apapun dia selalu butuh orang lain untuk mengindahkan. Karena pada dasarnya walaupun itu berlian, ketika ditemukan dia hanya sebuah onggokan batu yang biasa. Tapi ketika diindahkan dia akan menjadi sebuah permata, berlian, menjadi sebuah pancawarna, gambar-gambar dan yang lainnya. Begitu juga dengan batu gambar seperti ini, guys. Ini batunya sejatinya ya kayak bahan-bahan biasa, nemu di Lukulo, bahannya brongkal-brongkal asal tembus, tapi ketika dicari ternyata nemu motif-motif. Lah ini, guys. Ini berasal dari bahan Sulaiman Ginggang. Tapi di antara bahan itu ternyata ada kulitan. Nah, kulitan ini dibikin. Ternyata motifnya seperti apa? Menurut Anda ini motif apa, guys? Kalau menurut saya ini motif kaki Cinderella ya, sepatu Cinderella yang hilang. Ini sepatunya Cinderella sebelah kiri yang tertinggal. Ternyata tertancap di dalam batu atau terabadikan di dalam batu. Ini motif kaki atau sepatu Cinderella. Oke, kita lanjut. Nah, ini motif yang agak konyol lagi, guys. Nah, kadang motif-motif konyol, motif-motif yang agak poren ya, agak XX itu keluar. Kalau ini ini adalah motif sepasang dua sejoli ya. Ini perempuan, ini cowok. Ini kalau lagi malam minggu ini saya berangan-angan ya, malam minggu pada cipokan ini, pada moco. Di alun-alun di tempat gelap ternyata melakukan sebuah
Ya kayak gini, berkerumun ternyata guys. Ini harusnya kena pelanggaran ini guys, pada berkerumun pada malam minggu lah. Ini malah terabadikan dalam sebuah batu kalsedon siluet, dan gambar ini garansi 1000% natural. Gambar ini berasal dari sebuah kulitan batu atau serat batu yang menimbulkan sebuah gambar. Ini perempuan, ini lelaki lagi ngapa nggak tahu, lagi berkerumun. Berkerumun dalam batu, orang umum. Ini merupakan gambar-gambar unik berikutnya yang kadang timbul dari sebuah proses penggosokan dan ketelitian sehingga menghasilkan sebuah batu yang konyol kayak gini. Iya juga bagus juga. Ini siluet guys, ini rambutnya ada kuncungnya ya. Nah ini gambarnya di dalam batu, jadi bukan gambar potlot atau gambar spidol. Ini garansi guys, semua batu saya garansi natural ya, bisa di lab. Atau apabila Anda pengen nge-lab sendiri, itu keluarnya kok malah sintetis, saya ganti 100% beserta ongkos labnya. Udah keren kan? Karena apa? Karena saya di samping pencinta batu, saya juga pencinta permata, suka terhadap permata, dan saya juga berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang intinya yang spesial atau yang lain daripada yang lain. Intinya seperti itu. Jadi kita nggak asal jual, kita nggak asal-asalan. Seperti itulah bunyinya. Ini juga bagian dari sebuah permata. Ini yang namanya mata kucing hitam. Nah, mata kucing hitam ini ya, ini merupakan ya batuan permata gorongan. Ini kalau nggak salah dilabkan atau itu keluarnya dari jenis silimanit. Kan ada dari jenis krisoberil, dari jenis silimanit, dari jenis kalsedon. Itu mata kucing Jawa, bisa nyebutnya kayak gitu. Bener-bener, karena mata kucing itu dari efek ya, dari kalsedon itu yang justru lebih susah. Kalau ini memang bahannya udah, seratnya memang udah kayak serat-serat karbon ya, bergaris-garis sehingga menimbulkan sebuah mata kucing, dan ini tembus guys batunya. Nah ini juga dari golongan permata. Oke, kita taruh lagi, apalagi tapak jalak. Nah di sini ini hari Minggu, daripada bingung ya guys, kemarin udah nggak upload, hujan terus sekali, tadi malam terus sekali, ternyata terocos semua tidurnya. Klotis di sana mimpinya lagi ini guys, lagi kayak film India, ternyata malah cerocos. Lagi menari-nari mimpinya malah cerocos. Ini adalah batuan khas Kebumen, khas Jawa, atau bisa dikatakan batuan tapak jalak, batuan fenomenal yang akhir-akhir ini dicari berbagai kalangan, berbagai orang, dan berbagai pembolang. Batuan ini sejatinya adalah batuan-batuan seperti halnya pirus, seperti halnya batuan-batuan yakut merah, dan kembang johar. Nah, batuan itu memiliki legenda, memiliki cerita, sehingga batuan ini memang dihargai dari sebuah legenda itu. Seperti halnya pirus Persia. Kelihatannya batunya keropos kayak gitu, hanya warnanya biru dan berurat-urat. Tapi batu itu kenapa kok mahal? Karena memiliki legenda, cerita, dan yang menyertainya dalam perjalanan batu itu ya. Begitu juga dengan tapak jalak, begitu juga dengan yang namanya kembang johar, dan banyak sekali di Indonesia batuan-batuan legenda seperti itu. Nah ini kita nemu ya, kali ini kita akan menunjukkan yang namanya warna kebumen atau warna kebumian. Jadi sebenarnya warna hitam ini kalau ke dalam kamera itu ketangkapnya hitam legam sekali ya, tapi kenyataannya ini hitamnya itu ya hitam, benar-benar hitam, tapi hitamnya itu kehijauan. Itu yang saya sebut itu warna hitam Jawa, atau hitamnya bukan hitam yang mengkilat sekali seperti jasad hitam, tapi seperti ini. Ini warna hitam yang hitam kebumian, bisa sebut kayak gitu, hitam Jawa. Jadi hitamnya itu semu ke hijau-hijau gimana gitu, tapi hitam ya, hitam kan banyak sekali, ada hitam dop, ada hitam glitter, hitam mengkilat, hitam metalik, alah banyak banget guys. Woyo alah ngomong bae pura kesel ya. Jadi daripada ngantuk, ini giok Jawa ini guys, tak bentuk aki cobocon, ini khusus endemik Kebumen. Sampai saat ini batuan-batuan ini, sampai saat ini batuan-batuan ini masih menjadi primadona di Kebumen, menjadi komoditas utama dan komoditas yang patut dibanggakan. Ini giok Jawa udah insya Allah ya, ini keluarnya jadi jet hampir 95%. Karena apabila keluar yang lain, kemungkinan yang ngetes itu gagal paham atau ya ada kemungkinan lain, tapi menurut ya strukturnya memang harusnya jadi jet. Jadi saya bilang ini jadi jet keduanya, dan ini badar besi merah, dimana badar besi merah yang bentuknya kayak gini, dapatnya kayak gini, ini juga pilih-pilih guys, karena diantara bahan semua itu
Ya kita nemu kayak gini paling jadi satu, yang satu kecil, yang satu besar, yang lain standar merah-merah seperti itu. Dan batuan-batuan ini sebenarnya itu membaur dalam satu batu besar ketika Anda memiliki bahan besar, biasanya seperti itu. Nah ini giok kebumen ini kelihatannya nggak tembus ya guys, tapi Anda lihat sendiri belum apa-apa udah di center. Ini nggak perlu di center, ini udah tembus. Nah itu ini nggak perlu di center lagi. Nah itu tembus. Oke lihat. Nah itu ketembusannya udah, ini tembus karena tembus. Nah, seperti itulah bunyinya. Selalu ada gajah, selalu ada yang dibahas, dan selalu gimana ya? Selalu kita mencoba untuk mengeluarkan yang terbaik dan terbaik dan terbaik. Tapi yang jelas batu ini belum sama sekali teridentifikasi dalam proses memo kali ini. Ya mungkin besok ini menjadi PR lagi, menjadi pertanyaan lagi. Saya berharap ini dari keluarga Jedit, tapi minimal ini dari keluarga giok, mau keluarnya neprit, mau keluarnya apa, atau bahkan keluar yang unik, itu bisa juga teridentifikasi dalam proses selanjutnya. Saya selaku pemilik Master Golden, kita pamit undur diri. Setelah menunjukkan ini saya harus madang, dan karena ini posisinya jam 12 siang, posisi mendung, baru bangun ya, bolang tidak memungkinkan, sama saja banjir. Nah ini sambil nunggu-nunggu siapa tahu banjir, siap-siap menabur rumah. Dan saya selalu doakan kepada Anda sahabat MG di seluruh Nusantara agar selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos.